dilanjutkan dengan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi jalan mudah kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Peristiwa perubahan arah kiblat itu menurut para ulama terjadi pada tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Atas itu pula maka sebagian masyarakat kita ada yang melakukan peringatan nisfu Sya'ban. Ya, latar belakangnya ya bisa jadi karena perubahan arah kiblat itu. Dan tidak lama, hanya beberapa hari saja setelah arah kiblat itu Allah pindahkan, kemudian Allah wajibkan puasa Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, apa latar belakang pemindahan arah kiblat? Kalau kita coba membaca referensi tafsir, nampaknya ada dua alasan utama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan arah kiblat ini. Yang pertama itu aspek kemanusiaan, sementara yang kedua itu adalah aspek ideologi. Nah, hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, terusir dari tanah kelahirannya, maka Rasulullah sering sekali merenung dengan menghadap ke arah kota Mekah. Ya, sering melihat seakan ada rasa rindu pada dirinya ke kota kelahirannya. Dan itu sangat manusiawi, sangat-sangat manusiawi. Kita ini juga sering kangen kan dengan tanah kelahiran kita, walaupun di tanah kelahiran kita nggak ada apa-apa. Ya, rumah orang tua kita depannya hutan, tidak rame, lebih rame di Jogja. Tapi rasa rindu untuk datang kembali, rasa rindu untuk berkunjung ke tempat kelahiran itu selalu membuncah pada diri kita. Ya. Kalau tidak begitu mungkin tidak ada budaya mudik begitu ya. Ya. Maka kita bisa paham itu. Kenapa ada budaya mudik di hari raya Idul Fitri? Kalau itu ditempatkan pada hari raya Idul Fitri karena memang ada fasilitas cutinya lebih panjang. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan mudik itu sendiri. Nah, karena budaya mudik itu sendiri sesungguhnya sangat-sangat manusiawi. Ya. Semua orang mempersiapkan diri bagaimana bisa pulang ke tempat kelahirannya, walaupun ketika sampai di tempat kelahirannya kerjanya ya hanya tidur doang kan gitu ya. Ya bisa jadi begitu kan gitu. Ya, itu sangat-sangat manusiawi. Jadi aspek kemanusiaannya yang Allah sasar pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika akan memindahkan kiblat. Jadi Rasulullah adalah orang yang terlahir tumbuh kembang di kota Mekah. Banyak sanak famili di kota Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaannya sebagai manusia di tengah-tengah bangsa Arab, ya, suku Quraisy khususnya, itu di kota Mekah. Sehingga ketika terusir dari kota Mekah, bagaimana dirinya merasa terpukul. Ya, bagaimana saya seorang yang tumbuh kembang di kota Mekah justru harus terusir dari tanah kelahiran sendiri. Ini aspek manusiawinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat?
Sedangkan aspek ideologisnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kita tahu bukanlah keturunan dari Bani Israel. Rasulullah itu kalau ditarik ke atas keturunannya adalah keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Sedangkan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ishak. Ishak, ya, yang mendapatkan julukan Israel itu kan Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Ya. Jadi sejak Nabi Yakub sampai dengan Nabi Isa itu semuanya Bani Israel. Ya. Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, kalau ditarik ke atasnya itu semuanya Bani Israel. Dan arah kiblat itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan untuk agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Otomatis itu adalah arah kiblatnya Bani Israel. Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul sangat wajar pada saat itu untuk mempertanyakan kepada Allah dalam hatinya, apakah umatku juga harus menghadap sebagaimana Bani Israel, sementara aku dan umatku bukanlah dari kalangan mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, atas dasar itu Allah memindahkan arah kiblat ke Masjidil Haram yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang notabene menjadi leluhurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua alasan, baik alasan kemanusiaan maupun alasan ideologis. Tapi yang unik, hadirin yang dirahmati Allah, setelah Allah ubah arah kiblat, hanya dalam hitungan beberapa hari Allah wajibkan melakukan ibadah puasa Ramadan. Kenapa pemindahan arah kiblat itu tidak jauh-jauh hari, ya? Misalkan di bulan Muharram, ya, atau di bulan Rajab, ya, kok di bulan Sya'ban yang kayaknya tidak ada peristiwa apa-apa gitu. Ya, kalau kita menjawab orang awam, ya terserah Allah lah yang buat Allah kok begitu ya. Tapi kan ada rasionalisasi yang harus kita bayangkan. Ya. Rupa-rupanya hadirin yang dirahmati Allah, ada misi besar yang ingin Allah sampaikan dari perubahan arah kiblat sampai dengan kewajiban puasa. Ya. Misi pertama yang ingin Allah sampaikan bahwa ketika Allah memindahkan arah kiblat, maka harus terjadi perubahan pada umat Nabi Muhammad SAW secara syahsiah, secara kepribadian. Karena memang mengubah sesuatu itu tidak mudah, kan begitu ya? Ya. Mengubah sesuatu tidak mudah, hadirin. Ya, kita mau dipindahkan ibu kotanya ke IKN aja kan masih susah. Ya, tarik ulur kan itu ya. Jadi ketika itu dipindahkan arah kiblat, tidak berarti semua kaum muslimin sami'na wa ata'na juga. Ya, di antara mereka ada juga yang bertanya-tanya, kenapa ya arah kiblat kok dipindahkan, kan gitu. Ya sama dengan kita mempertanyakan, ya, ketika kita berada pada biasa melakukan satu kegiatan di tempat tertentu lantas dipindahkan. Walaupun tetap kita ikut pindah, tapi ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa ya dipindahkan, kan begitu. Nah, itu pula yang terjadi kepada para sahabat Nabi. Karena ibadah menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak kurang 17 bulan dari sejak Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat wajib. Ya, itu pada tanggal 27 Rajab, 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi misinya adalah perubahan. Ketika Allah merubah arah kiblat, maka Allah pun berupaya bagaimana mengubah syahsiah kepribadian kaum muslimin pada saat itu. Ya. Tentunya sasarannya kaum muslimin, arahnya adalah untuk terjadi perubahan pribadi.
menjadi pribadi yang islami. Nah, media yang Allah gunakan adalah puasa. Ya. Kalau pemindahan arah kiblat mereka masih bertanya, bisa jadi tentang kewajiban puasa pun mereka bertanya, kan begitu. Kenapa ya diwajibkan puasa? Apalagi pada saat itu tanggal 17-nya ada perang Badar, kan begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itulah yang melatar belakangi kenapa Rasulullah kemudian bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi dasar puasa itu ya adalah keimanan. Tuntutannya adalah percaya, tuntutannya yakin. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan, yang akan memberikan perubahan pada diri siapapun yang melakukan puasa. Jadi ajaran Islam dahsyat sekali sesungguhnya. Karena puasa itu bukan saja perubahan syahsiahnya, tetapi perubahan fisik juga akan nampak. Ya. Walaupun hadisnya dhaif, tapi faktanya memang didapatkan. Ya, hadis yang menyatakan sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat, kan gitu ya. Itu hadisnya lemah. Tapi faktanya memang di saat puasa banyak orang sehat. Ya, rumah sakit itu sepi. Nah, tapi nanti lebaran pertama sore hari itu rumah sakit penuh lagi. Nah, ya. Rumah sakit sepi. Dan puasa ini hadirin adalah ibadah yang juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Maka disebut dengan syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Dan zaman dahulu oleh para tabib, puasa itu dijadikan sebagai media terapi berbagai penyakit. Ya. Bahkan ada seorang dokter itu, seorang dokter dari Amerika kalau tidak salah, apa Jepang saya lupa. Ya, yang melakukan penelitian bahwa manfaat puasa itu ya adalah karena sel kita tidak mendapatkan nutrisi, ya kan? Karena sel kita itu tidak mendapatkan nutrisi, maka sel yang sehat itu akan memakan sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak yang menyebabkan banyak penyakit itu bersih dengan sendirinya karena melakukan puasa itu. Maka orang yang kena kanker itu katanya banyak-banyaklah melakukan puasa karena banyak penyimpangan sel kan kanker itu. Nah, ketika banyak penyimpangan sel tidak diberi nutrisi, maka selnya akan melemah. Ya. Ya, sel itu sangat senang sekali kalau kita makan karbohidrat dengan makan gula kan gitu ya. Jadi nutrisinya sel itu ya karbohidrat dan gula. Dan itu makanan favorit begitu ya. Ya, puasa pagi harinya melaparkan, tapi sore harinya sirup. Ya. Pakai es. Ya. Tambah kopi pakai gula. Ya. Setelah kelaparan langsung ngamuk itu selnya. Ya. Karena senang dikasih nutrisi yang ya tidak dia dapatkan beberapa jam kan begitu. Tetapi secara teori bahwa puasa itu menyehatkan, ya, itu diakui oleh para ahli medis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik muslim maupun non muslim, mengakui ahli medis muslim maupun non muslim bahwa puasa itu menjadi media ya, yang akan menyehatkan. Nah, itu secara fisik. Ya, secara mental puasa luar biasa. Ya. Ya. Saat puasalah kondisi material kita sedang melampaui kondisi spiritual kita sedang melampaui kondisi material. Ya. Kalau kita sedang tidak puasa, lantas kita disuguhi nasi kebuli, padahal perut kita sudah kenyang, penuh. Tapi ada nasi kebuli, wah,
baunya itu kok, wah aromanya Masya Allah menggoda. Terus ada minuman segar, kira-kira kita makan tidak itu? Ya. Walaupun kita kenyang tetap kita makan itu, karena pada saat tidak puasa kondisi kita dikuasai oleh material kita, dimakan. Tapi pada saat puasa, seenak apapun hidangan yang ada di depan kita menyegarkan di siang hari, saat lapar-laparnya kita tetap tidak menyentuh makanan itu, karena kita sadar kita sedang melakukan puasa. Pada saat itu kondisi spiritual kita sedang melampaui kondisi material kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi spiritual yang melampaui kondisi material, pada saat itulah sesungguhnya kondisi kita itu dalam keadaan yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali saat-saat yang paling membahagiakan. Jadi bahagia itu adalah ketika tingkat spiritualitas kita dalam keadaan yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kalau kita sambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, maka bisa jadi akan terjadi perubahan kepada diri kita. Ya, kenapa kok kebahagiaan itu akan menyebabkan perubahan? Karena begini hadirin, orang yang bahagia itu pasti akan melakukan segala hal yang akan menyebabkan dirinya bahagia, kan gitu ya. Kalau bahagia itu ketika semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin kejar itu bagaimana dekat dengan Allah supaya bahagia. Ya, bagaimana tidak, Ramadan itu ada satu amalan yang pahalanya bisa jadi akan melewati usia hidup kita. Lailatul Qadar. Itu Al-Quran mengatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Padahal di sini tidak ada usia yang 83 tahun. Kalau saya katakan tidak ada, kalau ada berarti tidak mungkin di sini karena sudah pensiun. Nah, kan gitu ya. 83 tahun lebih. Itu nilai pahala yang akan kita peroleh kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kenapa Allah lipat gandakan? Itu keadilan yang Allah berikan. Karena umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Sedangkan umat-umat terdahulu usianya sangat panjang. Nabi Nuh aja usianya 950 tahun. Nabi Adam ada yang mengatakan 1000 tahun, bahkan ada yang mengatakan 3000 tahun. Panjang. Ya. Kalau kita berpikir dengan cara kita, wah, pesimis kita masuk surga. Ya, bisa-bisa surga itu mayoritas adalah umat-umat Nabi terdahulu yang usianya panjang, yang taat-taat, ya kan? Kan semakin panjang usianya kalau dia melakukan ketaatan, pahalanya makin banyak, kan gitu. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun. Katakanlah produktifnya kalau dikasih usia 70 tahun hanya 60 tahun, pendek sekali. Seberapapun melakukan kebaikan pasti akan kalah sama umat terdahulu. Tapi keadilan yang Allah berikan kepada kita, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan, terlebih di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Kalau kita sudah melakukan puasa 30 kali atau 20 kali, ya, yang usianya 30 lah, setidaknya 20 kali kan sudah melakukan puasa 20 tahun. Sekarang kalau mendapatkan Lailatul Qadar, kan 20 dikalikan berapa? Dikalikan 80 tahun kan ya, berarti 1600 tahun ya. Jadi nilai kebaikannya sama dengan 1600 tahun ya. Mengalahkan Nabi Nuh alaihissalam yang usianya 950 tahun. Itulah keadilan Allah. Cuman sayangnya kita selalu abai dengan Lailatul Qadar. Bahkan kemarin itu ada yang iseng nanya ke saya, Pak Ustadz, kalau saya iktikafnya di pantai, bisa nggak saya dapat Lailatul Qadar gitu ya? Ya saya jawab iseng juga, oh bisa, Bapak silahkan menghadap ke laut,
berdoa kepada Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti Bapak buka mata, tiba-tiba di depan Bapak sudah ada itu Laila berambut panjang. Ya, itu ya. Ya, itu kan pertanyaan iseng yang tidak mungkin toh. Lah orang dilakukan di masjid, melakukan ibadah full. Ya, seperti Rasulullah saja belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar, apalagi yang ya tidak iktikaf. Maka kita perlu bahagia kalau bertemu dengan Ramadan, karena kita akan mendapatkan kebaikan yang bisa jadi akan melebihi usia hidup kita. Kalau saya katakan bisa jadi itu karena kita tidak tahu ajal kita itu di usia berapa tahun, kan begitu. Ya, trennya sekarang kan mati itu muda. Ya, walaupun yang tua bukan berarti sudah lewat, begitu ya. Ya, tapi di mana-mana mati itu muda, begitu ya. Usia baru 50 tahun ya, 47 kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kebahagiaan ini kan akan memotivasi kita untuk semakin dekat dan dekat dan dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga peluang kebaikan apapun yang ada di sekitar kita akan kita tangkap, kan begitu ya, karena kita ingin merasakan bahagia. Ketika bahagia itu dikatakan pada saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah menyampaikan di sini, Nabi Ibrahim itu di masa tuanya pernah ditanya, "Kapan saat-saat hidupmu yang paling membahagiakan wahai Nabi Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Pada saat aku berada dalam kobaran api." Itu kan hidup yang paling membahagiakan. Kenapa? Karena pada saat dalam kobaran api itu hanya ada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa membantu pada saat itu, bisa memberikan pertolongan. Hewan-hewan pun tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka hanya menangis saja semuanya, kan begitu. Jadi Ibrahim ketika itu ya hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan dirinya merasakan paling bahagia, karena saat-saat seperti itu sulit didapatkan, kan begitu. Nabi Ayub alaihissalam ketika ditanya, "Kapan saat-saat hidup paling membahagiakan?" Nabi Ayub mengatakan, "Pada saat aku sakit. Sakit ketika orang-orang yang aku cintai semuanya pergi. Ya. Itulah yang menyadarkan diriku tidak ada tempat bergantung selain Allah. Jadi hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dimaksimalkan komunikasinya, dimaksimalkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tidak didapati di dalam aktivitas yang lain, di kehidupan yang lain, dia merasakan bahwa saat-saat itulah saat yang paling membahagiakan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kan bisa mengingat romantika ya, saat-saat paling membahagiakan dalam hidup Bapak Ibu kapan? Oh dulu, waktu baru saja nikah, jalan-jalan gak punya duit, nah misalkan kan begitu ya, muter-muter ya, naik bis kota di Yogyakarta kan itu ya. Padahal itu menceritakan saya sendiri. Saya baru menikah itu semua jalur di Yogyakarta saya ajak istri saya, ayo naik jalur 1, berhenti di mana, ganti jalur 2, ganti jalur 2, ganti jalur 3, sampai dengan finish jalur 4, sampai dengan dulu jalur 12 ya. Ya dulu mah kita melakukannya biasa-biasa saja, tapi sekarang justru itu menjadi romantika, rasanya bahagia yang tidak bisa didapat lagi, itu kan begitu. Nah itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu harus kita maknai, inilah saat-saat kita ya melakukan perubahan dengan membangun komunikasi yang lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu merasakan bahagia dan bahagia dalam hidup kita. Betapapun Ramadan mungkin suatu saat sudah meninggalkan kita, tetapi karena kita ingin selalu memperoleh kebahagiaan, maka ikatan kita dengan Allah itu akan terus tersambung walaupun kita disibukkan oleh berbagai aktivitas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin,
dan kita bisa memproduktifkan setiap waktu-waktu yang kita lewati di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.